Siapa sangka tukang gali sumur atau tukang rongsok di sini bisa punya rumah mewah dan mobil sport? Kelihatannya sih sepele, kotor, dan melelahkan. Tapi kalau kita intip isi rekeningnya, wah, manajer di gedung pencakar langit pun bisa dibikin minder. Selamat datang di channel kita. Hari ini kita bakal bongkar rahasia pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata tapi hasilnya luar biasa. Seringkali kita terjebak stigma kalau kerja itu harus pakai kemeja rapi, dasi, dan duduk di ruangan ber-AC. Padahal di luar sana, uang berputar deras di tempat-tempat yang nggak terduga. Nah, kira-kira pekerjaan apa saja sih yang gajinya bisa ngalahin manajer? Yuk, kita bedah satu persatu. Pekerjaan pertama yang mungkin bikin kalian kaget adalah pengepul rongsok atau barang bekas. Jangan bayangkan mereka yang keliling bawa gerobak saja ya. Kita bicara soal juragan atau pengepul besarnya. Mereka ini mengelola tonase sampah plastik, besi, hingga tembaga yang permintaannya nggak pernah mati di industri manufaktur. Menariknya, margin keuntungan dari besi tua itu sangat stabil. Bayangkan kalau dalam sehari mereka bisa mengumpulkan 5 ton besi dengan selisih harga Rp1.000 saja per kilogramnya. Itu sudah 5 juta sehari bersih. Kalau sebulan sudah 150 juta. Jauh banget kan dari gaji manajer rata-rata? Lanjut ke pekerjaan kedua, yaitu pedagang bakso atau mie ayam yang punya banyak cabang. Mungkin kalian sering lihat gerobaknya sederhana di pinggir jalan. Tapi pernah nggak kalian hitung berapa mangkok yang terjual dalam sehari? Satu cabang bisa menjual 200 mangkok. Kalau dia punya 10 cabang, tinggal dikalikan saja. Banyak dari juragan bakso ini yang asalnya dari Wonogiri atau Solo. Mereka hidup hemat di perantauan, tapi di kampung halamannya, mereka bangun istana dan punya koleksi mobil mewah. Ini bukti kalau bisnis makanan receh, kalau dikelola dengan sistem distribusi yang benar, hasilnya nggak main-main. Pekerjaan ketiga ini agak ekstrem, yaitu jasa gali sumur manual. Di tengah maraknya sumur bor mesin, jasa manual tetap dicari untuk area yang sulit akses alat berat. Risikonya memang besar, mereka harus bertaruh nyawa di kedalaman belasan meter dengan oksigen terbatas. Tapi bayarannya sangat menggiurkan. Untuk satu lubang sumur, biayanya bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan tanahnya. Pengerjaannya pun biasanya kolektif dalam tim kecil. Dalam seminggu pengerjaan, satu orang bisa mengantongi uang yang setara dengan gaji bulanan staf kantor di Jakarta. Kerja fisik memang berat, tapi hasilnya instan. Keempat, ada maklar tanah tradisional atau sering disebut broker kampung. Mereka nggak punya kantor tetap, cuma modal relasi dan info dari mulut ke mulut. Tapi jangan salah, sekali dealing tanah kafling atau lahan industri, komisi 2,5% itu nilainya bisa ratusan juta rupiah sekali transaksi. Hebatnya lagi, mereka nggak perlu pusing mikirin biaya operasional kantor yang tinggi. Cukup modal ngopi di warung, koneksi dengan perangkat desa, dan kemampuan negosiasi yang mumpuni. Bagi mereka, satu kesepakatan besar dalam setahun sudah cukup buat biaya hidup mewah setahun penuh. Pekerjaan kelima adalah tukang parkir, tapi bukan yang resmi di mall ya. Kita bicara soal tukang parkir di area publik yang sangat strategis atau dekat pusat perbelanjaan grosir. Coba deh iseng hitung, kalau dalam 1 jam ada 50 motor yang keluar masuk dengan tarif Rp2.000. Itu baru 1 jam di satu titik kecil. Meskipun sering dianggap mengganggu oleh sebagian orang, perputaran uang tunai di bisnis ini sangat kencang. Penghasilan bersih mereka setelah setoran ke koordinator seringkali melebihi upah minimum regional. Nggak heran kalau lahan parkir sering jadi rebutan karena memang secuan itu hasilnya.
Lalu ada juga spesialis barang antik atau kolektor barang bekas elektronik. Mereka ini punya mata yang sangat tajam buat melihat nilai di balik tumpukan sampah. Sebuah komponen mesin tua atau piringan hitam langka yang dibeli murah bisa dijual kembali ke kolektor dengan harga berkali-kali lipat. Ini adalah bisnis pengetahuan. Semakin paham kamu soal kelangkaan sebuah barang, semakin besar potensi keuntunganmu. Banyak dari mereka yang hanya bekerja dari rumah lewat platform online, tapi omzetnya menyentuh angka miliaran per tahun hanya dari menjual sampah yang tepat ke orang yang tepat. Kenapa sih pekerjaan-pekerjaan ini bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Faktor utamanya adalah cash flow atau perputaran uang tunai yang sangat cepat. Berbeda dengan pekerja kantoran yang gajinya dibayar bulanan, mereka ini menerima uang setiap hari secara langsung tanpa potongan pajak penghasilan yang rumit di awal. Selain itu, operasional mereka biasanya sangat efisien. Mereka nggak butuh sewa gedung mewah, nggak butuh bayar asuransi karyawan yang mahal, dan minim biaya branding. Fokusnya cuma satu, bagaimana barang atau jasa mereka laku hari itu juga. Inilah yang membuat margin keuntungan mereka tetap tebal. Tapi ingat, di balik penghasilan yang fantastis itu, ada tantangan yang nggak mudah. Mereka bekerja tanpa jaminan kesehatan, tanpa uang pensiun, dan seringkali harus menghadapi ketidakpastian cuaca atau kondisi pasar. Belum lagi stigma sosial dari orang-orang yang menganggap pekerjaan mereka rendah. Misalnya, seorang tukang gali sumur harus siap dengan risiko longsor, atau juragan rongsok yang harus tahan dengan bau dan kotoran setiap hari. Ini bukan tentang kerja yang mudah, tapi tentang kerja keras di sektor yang orang lain hindari. Mereka mengambil peluang di tempat yang orang lain anggap remeh. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah menilai kesuksesan seseorang hanya dari seragamnya. Banyak orang yang terlihat sederhana di pasar, pakai kaos oblong dan sandal jepit, ternyata adalah pemilik ruko-ruko besar dan tanah berhektar-hektar di desanya. Dunia sudah berubah. Sekarang, siapa yang bisa melihat peluang dan mau berkotor-kotoran, dialah yang akan memegang kendali finansial. Jadi, buat kalian yang mungkin sekarang lagi merasa gengsi dengan pekerjaan kalian, coba deh pikir lagi. Apa yang lebih penting? Gengsi atau isi dompet yang stabil? Nah, dari daftar pekerjaan tadi, mana nih yang menurut kalian paling nggak terduga hasilnya? Atau kalian punya info pekerjaan sepele lain yang gajinya selangit? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi santai di sana, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian agar mereka nggak lagi mandang sebelah mata pekerjaan apapun. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat berkarya.